Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. فإن شاء الله تعالى في هذه الفرصة النفيسة نواصل درسنا في علم التجويد من حيث النظري. والآن سندخل في موضوع جديد. Jadi kita akan masuk ke pembahasan yang baru, ya. Di pembahasan tentang madus silah, ya, ada madus silah, mad silah, ya, fi ilmi at-tajwid, ya. Di sana ada dua macamnya, ada yang biasa disebut as-silah as-sughra was-silah al-kubra. Ya, jadi ini mengenai tentang biasa juga disebut mad silah kabira atau mad silah soghira. Dan pembahasan ini mengenai dengan huruf ha, domir, mudzakkar, ghaib. Biasanya inna anzalnahu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Kemudian malahu akhlada. Jadi ada 4 keadaan, ya. Secara umum ada 4 keadaan di mana ha di situ diapit oleh dua huruf, ya, oleh dua huruf. Apakah sebelumnya huruf mati atau berharokat, ataukah setelahnya huruf mati atau berharokat. Intinya ha di sini atau yang disebut dengan haul kinayah itu dibaca panjang, dua harokat atau mad tabi'i ketika berada di antara dua huruf yang hidup. Namun huruf yang kedua bukan huruf hamzah. Tapi kalau yang huruf yang kedua itu huruf hamzah, maka namanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat, atau sama seperti mad jaiz munfasil. Itu secara umumnya. Baik, sekarang perhatikan. Madus silah fi ilmi tajwid. Bainal qausain, dalam kurung saya tulis as-silah as-sughra was-silah al-kubra. Baik. Yartabitu mabhathu maddis silah fi ilmi tajwid, ya. Jadi pembahasan tentang mad silah di dalam ilmu tajwid itu sangat memiliki keterkaitan, ya, irtibatan wathiqa, memiliki keterkaitan yang sangat kuat bihail kinayah, dengan huruf ha atau yang disebut haul kinayah. Apa yang dimaksud dengan haul kinayah? Allati tu'rafu bi annaha, yang dipahami bahwa haul kinayah itu adalah haun zaidatun, ha yang ditambahkan an biniyatil kalimah, ya, ditambahkan dari pokok kalimat. Misalkan kitabuhu, kitab ini kan inti kalimat, pokok kalimat. Hunya kan sebagai tambahan saja yang menunjukkan kepemilikan terhadap satu orang laki-laki, seperti itu, ya. An biniyatil kalimah, apa gunanya? Tadullu alal mufrad, hak tersebut menunjukkan alal mufrad. Mufrad itu jumlah yang satu, ya, kan ada mufrad, mutsanna, jamak, ya. Tadullu alal mufrad al mudzakkar, ya, untuk mudzakkar, bukan muannas. Al-ghaib, ya, bukan al-hadir atau al-mukhatab, ya, al-ghaib yang tidak nampak, atau subjeknya tidak nampak. Baik. Wa asluha ad-dhammu, asal harokat ha itu adalah dhamma, hu, ya. Hu itu asalnya hu, ya. Illa, kecuali aniyaqa qablaha kasron awiyaun sakinah, kecuali jika sebelum huruf ha itu ada huruf yang berharakat kasroh, ataupun ada huruf ya yang mati,
yang berharokat sukun. Fatuksaru hina idin, maka dalam keadaan seperti itu ha tersebut berharokat kasroh seperti bihi, alaihi, padahal aslinya asli harokat ha di situ pada umumnya yaitu berharokat dhamma, ya. Baik. Wa tattasalihu haul kinayati, ha ini dia ada atau bersambung atau terdapat bil ismi dalam sebuah nama. Wal fi'li juga bisa bersambung atau ditambahkan dalam kata kerja. Wal harfi bahkan juga bisa ada di sebuah huruf. Walaha arba'u halatin, ha yang di sini, yang dimaksudkan di sini atau haul kinayah memiliki 4 keadaan. Yang pertama, antaqa'a baina sakinaini, ha tersebut berada di antara 2 huruf yang mati. Ya, antaqa'a baina sakinaini, ha berada di antara 2 huruf yang mati. Wala yakunu fiha maddun 'alal itlaq, maka ha di situ tidak dibaca mad, tidak bisa dibaca panjang. Mau dia 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, tidak bisa dibaca seperti itu, ya. Secara mutlak tidak bisa dibaca panjang. Fi hadhil halah wa innama hukmuha al-qasru, maka hukum bacanya disebut dibaca pendek, ya. Nahwu qauluhu ta'ala, contohnya seperti dalam firman Allah, wa atainahul injil. Tidak, kita nggak bisa baca wa atainahul injil. Kenapa? Perhatikan, ha berada di 2 huruf yang mati. Huruf yang sebelumnya ada huruf alif di situ, ya. Ya, ada huruf alif. Kemudian yang huruf selanjutnya ada di situ apa namanya? Hamzatul wasl. Ada hamzatul wasl al-injil, ya. Dan dia juga mati di situ, tidak terbaca, ya. Bukan wa atainahu al-injil, wa atainahul injil. Maka di sini ha dibaca pendek, tidak bisa dibaca 2 harokat, 4 atau 5. Bukan wa atainahul injil. Ini keadaan yang pertama. Ha yang berada di 2 huruf, yang 2 huruf itu mati. Yang kedua, aniyaqwa qablaha mutaharrik, hak tersebut, ya, hak tersebut didahului oleh huruf yang hidup. Wa ba'daha sakin, namun ada huruf setelahnya yang mati. Jadi kalau sebelumnya dia berada di antara 2 huruf, yang 2 huruf itu mati. Kalau sekarang yang huruf sebelumnya hidup, huruf yang setelahnya mati. Hukumnya apa? Wa hukmuhal qasru aidha, dan hukum membacanya juga dibaca pendek. Tidak bisa dibaca 2 harokat, tidak bisa dibaca 4, 5 atau lebih. Ya, mithl qaulihi ta'ala, seperti contohnya dalam firman Allah, lahul mulku. Ya, lahul mulku, tidak bisa dibaca lahul mulku. Kenapa? Ha sebelumnya ada huruf yang hidup, yaitu huruf lam. Setelah huruf ha ada hamzatul wasl, ya, ada alif di situ, ada hamzatul wasl, al mulku, ya. Maka di sini, ya, dan dia tidak berharokat karena keberadaannya seperti ketiadaannya dalam keadaan bersambung. Jadi lahul mulku, bukan lahu al mulku. Maka di sini juga dibaca pendek, lahul mulku. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, aniyaqa'a qablaha sakin, ya, hak tersebut didahului atau sebelum hak itu ada huruf yang mati. Wa ba'daha mutaharrik, dan setelah huruf ha tersebut ada huruf yang hidup. Jadi kebalikan dari yang kedua, ya. Kalau yang kedua itu kan yang pertamanya hidup, yang setelahnya mati. Kalau yang ini yang pertamanya mati, yang setelahnya hidup. Falaisa fiha illal qasr, juga dibaca pendek. Tidak bisa dibaca 2 harokat atau lebih. Mithalu qaulihi ta'ala, contohnya fihi huda, ya.
Kalau kita baca panjang ya, kalau kita baca bersambung ya, fihi huda, bukan fihi huda. Jadi fihi huda. Kenapa? Karena yang huruf yang pertama mati, yang kedua hidup. Namun kita berbicara ini di riwayat Hafiz ya, karena kalau di beberapa riwayat yang lain tuh ada yang membaca hak di sini panjang ya, fihi huda, itu ada. Namun di sini kita cukupkan di riwayat Hafiz an Asim saja. Ya, baik. Sebenarnya kesimpulannya gampang dari 3 keadaan ini. Kalau huruf H ya ada sebelum atau setelahnya ada yang mati, maka dia tidak bisa dibaca mat, tidak bisa dibaca panjang, mau 2 harokat, mau lebih, tidak bisa. Nah, ini perhatikan keadaan yang keempat, dan inilah inti daripada pembahasan di mat, sila, sugro, dan kubro. Baik. Antaqo abayna mutaharrika ini. Hak tersebut berada di antara 2 huruf yang berharokat. Jadi nggak ada yang mati. Sebelumnya hidup, setelahnya hidup. Hukmuha al-maddu, maka hukum bacaannya dibaca panjang. Nah, ini kita belum bahas panjangnya berapa, 2, 4, atau 5. Yang penting 2 huruf ya yang ada sebelum dan setelahnya itu hidup, maka dia dibaca panjang. Baik. Wa hadhil hala, keadaan inilah allati yartabitu biha maddus silah, dan keadaan ini yang memiliki keterkaitan atau yang menjadi fokus permasalahan di bab ini, bab sila ya. Nahu qaulihi ta'ala, seperti di dalam firman Allah, bala inna rabbahu kana bihi basiro. Inna rabbahu kana bihi basiro. Kita baca di situ 2 harokat. Kenapa? Perhatikan. Yang huruf H berada di antara 2 huruf, yang 2 huruf itu sama-sama hidup. Nah, baik. Ini keadaan yang nomor 4, inilah yang menjadi fokus pembahasan. Baik. Dan ini terbagi menjadi 2. Al-awwal, yang pertama, maddus sila as-sugro. Ada yang disebut dengan mad sila sugro atau sogiro. Nah, baik. Inna maddas silati as-sugro minal maddi al-asli. Jadi mad sila sugro itu tergolong atau termasuk daripada mad asli. Ya, mad asli itu 2 harokat ya. Kalau saya bilang mad asli itu sama dengan mad tobi'i. Mad asli itu sama dengan mad tobi'i yang panjangnya 2 harokat. Itu yang disebut mad asli. Alladzi yu'rafu bisilati ha'id dhamir ya, yang mana pengertian daripada mad sila sugro itu adalah bertemunya ya. Bukan bertemu. Jadi ha'ud dhamir ya, bertemunya atau bersambungnya atau tersambungnya huruf H ya. Huruf H, ha'ud dhamir, ay ha'ul kinaya al-majrura biya'i maddiyah. Jadi kalau misalkan ada huruf H, dia berharokat kasroh, seakan-akan dia bersambung dengan huruf ya, huruf mad. Jadi misalkan bihi, hi, seakan-akan setelah huruf H itu ada huruf ya yang mati, bihi ya. Wal madmuna biwawin maddiyah, dan hu seakan-akan dia bersambung dengan huruf waw, maka dibaca hu ya. Baik. Wa bisyartin an la yakunu al-harfu tsani mahmus, dengan syarat dalam keadaan seperti ini 2 huruf yang berada yang 2 huruf yang ada di sebelum dan setelah huruf H, huruf yang kedua bukan huruf hamzah ya. Wa nakhruju minat ta'rif, dan kita keluar daripada definisi tersebut bisyuruti maddis sugro, dengan beberapa syarat dari mad sila sugro. Haitsu yajibu an takunal ha, wajib ya, haknya di situ adalah ha lil mufrad mudzakkar ghaib, jadi hu atau hi ya. Jadi kalau yang musanna kan huma, kalau yang jama' hum. Jadi khusus untuk 1 orang saja, ha. Jadi hu ya. Hu dan hi. Ya. Jadi bukan ha. Kalau ha kan muannats ya. Muannas. Wa antaqwa baina mutaharrikain, dan
berada di dua huruf yang hidup. Wa an la yakunal mutaharrik ats-tsani mahmuz. Ini yang harus digarisbawahi. Wa an la yakunal mutaharriku ats-tsani mahmuz, dengan syarat huruf yang berada setelah ha itu bukan huruf hamzah. Itu artinya mahmuz. Mahmuz itu huruf yang huruf hamzah ya. Jadi di sini an la yakun, bukan dari hamzah ya. Bukan huruf hamzah. Jadi huruf yang kedua bukan huruf hamzah. Baik. Perhatikan selanjutnya, amma miqdaru maddus silati, adapun ukuran panjang harokat dari mad sila sugro, harokata ini cukup 2 harokat. Kenapa? Li'annahu yulhaku hadza bil mad at-tabi'i, karena dia termasuk daripada mad tabi'i atau mad asli. Ya, mad tabi'i itu hanya 2 harokat ya. Alladzi la yajibu an yanqusu an haddihi, enggak boleh kurang dari 2 harokat, wala yazidu indal qira'ah, dan tidak boleh lebih dari 2 harokat ya. Wa zamanul maddi, dan cara mengukur bagaimana sih 2 harokat itu, yakunu biqabdi, dengan cara menggenggam, au basti, atau merenggangkan atau melepaskan al asbu inda tilawah ya, dengan jari ya. Kalau misalkan kita bihi ya, atau kalau al qabdu itu seperti ini ya, dari kita buka dulu baru kita tutup. Kalau al bastu tutup dulu baru buka, terserah mau yang mana caranya, boleh. Ya. Perhatikan di halaman selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk di contoh daripada mad sila sugro. Amthila ala maddis sila as-sugro minal Qur'an, dan yang ada dalam Al-Qur'an ya, beberapa contoh dari mad sila sugro yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik. Yang pertama, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Fa innahu, seakan-akan di situ huruf ha ada huruf wawunya ya, hu, dibaca panjang 2 harokat. Kenapa? Yang pertama, keberadaannya di antara 2 huruf yang hidup. Huruf yang pertama apa? Huruf nun. Huruf yang kedua huruf nun juga. Nah, kita perhatikan, dan huruf yang kedua bukan huruf hamzah. Nah, ini perbedaannya dengan mad sila kubro. Contoh yang kedua, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. La ta'khudhuhu sinatun. Perhatikan, hu berada di 2 huruf yang hidup. Yang pertama huruf zal, dan yang kedua bukan huruf hamzah yaitu huruf sin. Maka dibaca 2 harokat. Sanasimuhu alal khurtum, sama hu. Sebelumnya ada huruf hidup yaitu mim, dan huruf hidup yang kedua bukan huruf hamzah ya, yaitu huruf ain. Maka dibaca 2 harokat, enggak boleh sanasimuhu alal khurtum ya. Kemudian innahu laqur'anun karim, hu berada di antara 2 huruf yang hidup, dan huruf yang kedua bukan huruf hamzah. Innahu lakum aduwwum mubin, sama juga. Jadi ini yang pertama adalah mad sila sugro, ketika ada ha, dhamir mufrad ya, dhamir mufrad mudzakkar ya, mudzakkar ghaib ya, hu ya, bukan ha, bukan huma, bukan hum, hu atau hi ya. Lihat, kalau huruf sebelumnya hidup, huruf setelahnya hidup, dan bukan huruf hamzah, harus dibaca 2 harokat atau disebut mad sila sugro. Sekarang yang kedua, mad sila kubro atau mad sila kabiro. Baik. Sebenarnya mudah sekali untuk dipahami kalau sudah paham sebelumnya. Jadi kaidahnya 2 huruf yang hidup, ha yang berada di antara 2 huruf yang hidup, huruf yang kedua hamzah, itu saja sebenarnya. Ya, dan cara bacanya 4 atau 5 harokat. Baik, enggak apa-apa kita baca. Amma maddus silatil kubro, adapun mad sila kubro huwa wuku wa ha'id dhamir ya, adanya ha dhamir al-mufrad al-mudzakkar al-ghaib ya, hu atau hi ya, baina mutaharrikaini, di antara 2 huruf yang berharokat, haitsu yakunul mutaharriku tsani mahmuzun, tetapi dengan syarat huruf berharokat yang kedua atau yang ada setelah huruf ha itu adalah mahmuz. Mahmuz itu hamzah ya.
Ai yubda'u bi hamzati qat'in, apa namanya, huruf yang kedua adalah hamzatu qat'in. Hamzatu qat'in itu hamzah yang biasanya ditulis di atas alif ada bentuk kepala ain. Nah, di atas atau di bawahnya. Baik. Wa indaha yatawalladu minadh dhammi, maka dalam keadaan seperti itu maka lahirlah ya dari harokat dhamma waun maddiyah, ya. Waw seperti ya bersambung seperti huruf ya hu. Wa minal kasri ya maddiyah, kalau dia berharokat kasar maka seperti ada ya setelahnya, hi, ya. Kama fi qoulihi ta'ala, ya. Contoh kita ambil yang kedua di sini, ya. Yang bilang kedua aja. Malahu akhlada. Malahu akhlada. Perhatikan huruf H berada di dua huruf yang hidup. Tapi huruf yang kedua adalah huruf hamzah, ya. Maka perhatikan yumaddu bimiqdari arba'i au khamsi harokatin, maka dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Jadi terserah sebenarnya mau baca 4, mau baca 5, mau baca 6, silakan, intinya lebih dari 2 harokat. Nah, karena dia mad jaiz munfasil, ya, mad jaiz munfasil. Baik. Kalau dia termasuk mad jaiz munfasil boleh juga dibaca 2. Intinya membaca lebih dari 2 itu hukumnya boleh. Ya, jadi nggak boleh kurang dari, lebih sedikit dari 2 harokat. Itu kan mad jaiz munfasil, jaiz boleh. Mau 2, mau 4, mau 5, mau 6. Tapi hukum membaca lebih dari 2 harokat itu boleh. Bedanya kalau misalkan kita lihat mad wajib muttasil, ya. Kalau mad wajib itu kan hukum lebih daripada 2 harokat itu hukumnya wajib. Tapi kalau mad jaiz munfasil, hukum lebih dari 2 harokat itu boleh. Seperti itu. Baik. Kemudian fahuwa yulhaqu bil mad al jaiz al munfasil. Nah, artinya lebih dari 2 harokat itu boleh, dan yang memang biasanya lebih banyak digunakan dalam membaca Al-Qur'an itu ya 4 atau 5 harokat, ya. Tetapi kalau misalkan orang membaca dengan hadar qiraah yang cepat, yang bacaan yang cepat, biasanya cukup 2 harokat. Ya, malahu akhlada. Ya, malahu akhlada. Kalau malahu akhlada lebih dari 2 harokat, ya, bukan sebuah kewajiban, tapi boleh. Nah, bedanya kalau mad wajib muttasil, wajib itu artinya wajib lebih dari 2 harokat. Nah, baik. Amma sila as-sughra, adapun mad sila as-sughra fala yakunul mutaharrik ats-tsani mahmuz, huruf yang berharokat yang kedua bukan huruf hamzah, wa yumaddu bimiqdari harokataini, dan dipanjangkan 2 harokat, li'annahu yulhaqu bil maddi at-tabi'i, karena dia termasuk daripada mad tabi'i. Baik. Kemudian di pembahasan selanjutnya, ya, kita ambil satu pembahasan lagi mengenai an-nabr fit tajwid, ya. Apa itu yang dimaksud dengan an-nabr? An-nabr fi at-tajwid. Ta'rifuhu, definisinya. An-nabr adalah, ya, ad-dogtu, menekan atau tekanan, ala maqto'in au harfin, terhadap suatu huruf, terhadap suatu kata atau huruf, muayyan, tertentu, min hurufil kalimah, dalam sebuah atau dalam sebuah kalimat, bihaitsu yakunu sautuhu, sehingga suara huruf itu, ya, a'la biqalil, lebih tinggi sedikit, mimma jawarahu minal hurufi, dibandingkan dari huruf-huruf yang ada di sampingnya, yang ada di sebelumnya atau yang ada di setelahnya. Jadi yang harus digarisbawahi adalah ad-dogtu ala maqta' au harfin, menekan, ya, menekan suara sehingga dari tekanan itu suara agak tinggi. Jadi huruf yang ditekan itu suaranya lebih tinggi dari huruf yang lain. Baik. Mawadi'un nabar, letak an-nabr atau penekanan di huruf tertentu dalam Al-Qur'an. Ada 2 khamsa, ada jumlahnya ada 5 tempat, ya. Ini mana nih remote-nya? Kayaknya dingin banget.
Baik, yang pertama ya. Al-waqfu 'alal harfil musyaddad, ketika berhenti di huruf yang ada tasydidnya ya, seperti dalam kurung al-hayyu, sebenarnya di sini ada tasydidnya ya. Bimusrikhi ya, mustaqir atau mustaqor. Contoh al-hayyu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Kalau misalkan berhenti ya, meskipun sebaiknya tidak usah berhenti, tapi kalau berhenti di situ Allahu la ilaha illa huwal hayy. Jadi suara itu ditekan di huruf yang bertasydid dan satu huruf sebelumnya ya. Jadi huruf dari huruf ha. Ya. Hayy. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Ya, meskipun kalau lebih baik tidak usah berhenti, tapi kalau berhenti caranya seperti itu ya. Atau bimusrikhi, perhatikan bimusrikhi. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Bimusrikhi. Kemudian al-mustaqir atau al-mustaqar ya. Walakum fil ardi mustaqar. Qar ditekan sedikit sehingga suaranya lebih tinggi dikit. Ya. Perhatikan. Fayudghatu 'alal harfil musyaddad, maka ditekan suara sedikit di huruf yang bertasydid walladzi qablahu, dan juga huruf sebelumnya ya. Al-hadaf, ada yang baris terakhir. Al-hadafu min nabar, salah satu tujuan dari ditekankan suara ada mutadyi at-tasydidi 'alal harfi, untuk menjaga adanya tasydid di huruf tersebut. Karena kalau kita nggak baca nabar, mungkin dikhawatirkan orang yang mendengar disangkanya itu mat. Misalkan ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kayak mat gitu ya, bimusrikhi, padahal di situ bukan mat tapi tasydid, maka ditekan suaranya. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Beda antara bimusrikhi dengan bimusrikhi. Nah, bedanya di situ. Baik. Mustathnayat, dalam kaidah ini ada pengecualian. Ada dua pengecualian. Jadi tidak perlu mengangkat suara, tidak perlu menekan suara di dua huruf yang bertasydid ketika kita berhenti padanya ya. Apa itu? Al-mim wan nun al-musyaddadatani ya. Ketika huruf mim atau huruf nun yang berharokat yang bertasydid ya, dan kita berhenti di situ, itu nggak perlu. Tidak perlu kita tekan suara di huruf tersebut. Kenapa? Li'annal gunna, karena keduanya memiliki gunnah. Ya, halat mahallan nabar, keberadaan gunnah mewakili adanya nabar, cukup. Ya, fala da'iya lahu, enggak perlu menekankan suara lagi. Misalkan lam yatmithunna qablahum, lam yatmithunna insun qablahum wala jan, cukup, nggak perlu wala jan. Kenapa? Karena di situ ada gunna jan, keberadaan gunna mewakili atau cukup, tidak perlu lagi ditambah dengan dengan nabar, dengan penekanan suara. Ya, jadi cukup jan, seperti itu. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, ketika kita berhenti di huruf qalqalah yang bertasydid, tidak perlu suara kita diangkat, tidak perlu tabbat yada abi lahabi wa tab, enggak perlu wa tab, cukup al-haqq, bukan al-haqq. Ini pengecualian daripada kaidah yang pertama. Kalau yang lainnya ditekan sedikit. Baik. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua. Ya. Kapan kita menekan suara di huruf apa? Ya. Yang kedua, al-wawu wal ya'u al-musyaddadataini, di huruf waw dan di huruf ya yang bertasydid.
indan nutqi biwa'in musyaddadatin qablaha dhamma au fathah, ketika huruf sebelumnya itu fathah atau dhamma. Contoh, quwwah atau ulul quwwah, maka ditekan sedikit ulul quwwah. Juga ar-rijalu qawwamuna, ya, misalkan qawwamuna, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, atau dalam ayat lain ada kata qawwamina, ya. Ar-rijalu qawwa. Kenapa? Ya, karena kalau kita enggak tekan sedikit, nanti seakan-akan di situ adalah mat, ya, seperti ulul quwwah, kayak mat, ya. Padahal di situ bukan mat tapi tasydid, maka suara itu ditekan sedikit, ya. Quwwah. Misalkan juga seperti kalimat iyyaka, huruf ya yang bertasydid, ya. Iyyaka, bukan iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kalau kita enggak tekan, maka seakan-akan seperti mat. Padahal itu enggak ada mat di situ. Yang ada adalah tasydid. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka. Ditekan sedikit. Karena kalau enggak ditekan seakan-akan seperti mat. Iyyaka, beda iyyaka dan iyyaka. Seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, kapan tekanan atau penekanan suara itu dibutuhkan? Perhatikan, indal intiqali min harfi mad, ketika ada huruf mad ila harfi al-awwal min musyaddad. Ketika ada huruf mad dan setelah huruf mad itu ada huruf yang mati. Ada huruf yang mati, ya. Contoh misalkan, ya. Di situ saya tulis dalam kurung. Kita ambil satu contoh, ya, kalimat dolin. Ada huruf mad. Mana huruf mad di situ? Di kalimat do, ya, ada alif setelah do. Di setelahnya kan ada huruf mati, tapi nggak kelihatan secara tulisan. Bagaimana kita tahu di situ ada huruf mati? Karena setiap huruf yang bertasydid asalnya dua huruf. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua hidup, dan di situ ada huruf lam, ya. Jadi asalnya ada dua huruf lam mati dan lam hidup. Tapi lam yang mati langsung dimasukkan ke lam yang hidup. Maka untuk menekankan bahwa pada dasarnya di situ ada huruf lam yang mati, maka suaranya ditekan sehingga suara agak sedikit terangkat. Ghairil maghlubi alaihim waladdallin. Sedikit aja. Dallin. Seperti itu. Juga sama seperti yang lain. Dabbah. Sokhoh juga. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Ada kayak suara sakh. Seperti itulah disebut nabar. Ya, suara terangkat sedikit akibat penekan yang tujuannya menandakan sebenarnya di situ ada huruf sukun loh. Baik. Yang keempat, keadaan yang keempat, kapan kita membutuhkan penekanan suara di huruf tertentu, ya. Perhatikan, indal waqfi, ketika berhenti ala hamzin pada hamzah masbuqatin biharfi maddin aw layyin, yang hamzah tersebut didahului oleh huruf mad atau huruf lain atau lin. Contoh, as-sama. Ada huruf hamzah, ya. Tapi sebelum huruf hamzah itu ada huruf mad. Kemudian as-sau, ya, misalkan as-sau. Ada huruf hamzah di terakhir. Sebelumnya ada huruf lain, ya. Wow. Kenapa saya sebut lain di situ? Karena sebelumnya adalah fathah. Baik. Maka cara berhentinya, silakan. Minas sama, tekan sedikit. As-sau,
As-saw atau as-su minas sama. Kenapa ditekan? Perhatikan. Hirson ala wuduhil hamzi, untuk menjaga ya bahwa dan menjelaskan bahwa di ujung itu huruf hamzah gitu loh. Kenapa? Karena kalau nggak ditekan seakan-akan di situ bukan huruf hamzah, misalkan minas sama, kayak nggak ada hamzah ya. Minas sama su, beda. Minas sama, tekan sedikit. As-saw, seperti itu. Ya. Tujuannya menjelaskan bahwa huruf yang terakhir adalah huruf hamzah. Baik. Kemudian keadaan yang terakhir ya dalam menekan suara. Ya. Yang kelima, inda nutki, ya, inda nutki kalimatin fi akhiriha alifut tathniyah. Ketika mengucapkan sebuah kalimat, sebuah kata yang mana kata tersebut diakhiri atau akhirnya atau ujungnya ada alif tathniyah. Jadi alif tathniyah itu alif yang menunjukkan bahwa subjeknya ada dua. Ya, misalkan kalimat qala satu orang, qala dua orang, qalu banyak orang ya. Perhatikan, wa qad saqatat liltiqai as-sakinain, yang mana alif tersebut sebenarnya tidak dibaca kalau misalkan bertemu dengan huruf yang mati. Misalkan kita baca wa qala alhamdulillah. Kalau kita baca untuk satu orang, wa qala alhamdulillah. Untuk dua orang sama, wa qala alhamdulillah. Nah, untuk membedakan antara satu atau dua orang, yang dua orang itu ditekan sedikit. Maka kita cara bacanya wa qalal. Wa qalal alhamdulillah, wa qalal, ya, wa qalal, seperti itu. Kenapa diangkat suara? Menunjukkan bahwa akhir dari kalimat qala di situ ada alif tathniyah. Karena kalau tidak ditekan suaranya ya, jadi antara satu subjek dan dua subjek sama aja. Wa qala alhamdulillah, satu orang, mau dua orang bagaimana cara bacanya? Wa qala alhamdulillah, sama. Mau bedakan gimana? Nah, yang dua diangkat sedikit atau ditekan sedikit. Wa qalal. Nah, seperti itu. Sama dzaqash syajarah. Satu orang bagaimana? Dzaqash syajarah. Dua orang bagaimana? Sama. Dzaqash syajarah. Mau membedakan bagaimana caranya? Satu atau dua. Ditekan sedikit ketika ada alif tasniyah. Dzaqash syajarah. Seperti itu ya. Juga wastabaqal bab. Ya, ketika Nabi Yusuf dan Imratu Aziz, istri menteri di Mesir itu berlomba untuk menuju pintu. Jadi subjeknya dua orang ya. Kalau satu orang bagaimana cara bacanya? Istabaqal bab. Dua orang sama aja. Dari segi pendengaran sama. Mau membedakan gimana? Tekanlah sedikit suara di alif tathniyah. Jadi wastabaqal bab, wastabaqal. Nah, baik. Ini sudah sebabnya ya. Wasababun nabri khaufan min ishtibahil lafzi bil mufrad. Kenapa kita menekankan sedikit suara di situ? Untuk menghindari kesamaannya dengan lafaz mufrad. Karena kalau mufrad sama, wa qala alhamdulillah. Dua subjeknya dua sama, wa qala alhamdulillah. Tapi cara membedakannya gimana? Tekan sedikit suara di alif tasniyah yang menunjukkan bahwa subjeknya ada dua. Baik, ini perhatikan ma'lumah, ada sedikit perhatian. La hajata lin-nabri fi, tidak membutuhkan penekanan suara di da'awallah. Padahal di situ ada alif tasniyah ya. Da'awallah, tidak perlu dibaca da'awallah.
da'awallah. Kenapa? Ya, ini bil a'raf dalam surat Al-A'raf, li adamil tibasil mutsanna bil mufrad, karena tanpa diangkat, tanpa ditekan di kalimat da'awa itu sudah berbeda dengan mufradnya, karena kalau mufradnya bukan da'awallah tapi da'allah. Kalau mufrad da'allah, kalau musanna da'awallah. Jadi nggak perlu diangkat, karena kenapa? Memang beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan sama ya, wa qala alhamdulillah wastabaqal bab sama. Tapi kalau ini yang mufradnya da'allah, kalau musannanya da'awallah, jadi nggak perlu. Jadi ketika sebabnya itu hilang, alasan menekan suara itu hilang, jadi nggak perlu ya. Kita kan tujuannya kan untuk membedakan ya, untuk membedakan yang mana mufrad, yang mana musannah. Tapi kalau sudah berbeda ya berarti nggak perlu untuk menekankan suara lagi. Baik, itulah 5 letak di mana kita menekan suara dengan tujuan tertentu. Baik, mungkin secara materi kita cukupkan ya sampai di sini. Selanjutnya ada beberapa hukum khusus ahkamun munfaridah. Baik, ada yang mau ditanyakan?